mulai malam ini, mulai awal bulan ini, insya Allah kita akan membaca tentang sirah Nabi Muhammad SAW, tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ini sangat penting ya, karena mungkin kita banyak yang masih belum mengenal bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita tidak mengenal, kalau kita tidak tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa jadi apa? Kecintaan kita sama Nabi Muhammad itu ya kurang, sangat sedikit. Beda dengan orang yang misalnya betul-betul mengenal Nabi Muhammad, itu insya Allah akan bertambah rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya ya bisa kita lihat misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita kalau sama orang yang memang belum sama sekali pernah ketemu sama kita nggak tahu dia itu siapa, terus kita bandingin dengan orang yang sehari-hari bareng sama kita kenal, kita tahu orangnya, itu rasa cinta itu kepada dia dan kepada orang lain itu beda. Kita cenderung lebih cinta kepada orang yang kita kenal, yang dekat sama kita. Apalagi kalau kita mengenal tentang Nabi Muhammad SAW, itu pasti akan menambah kecintaan, karena setiap hal yang ada dalam hidup Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kebaikan. Kata Ali bin Abi Thalib tentang Nabi Muhammad SAW, "Man ra'ahu badihatan haba, wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba." Kata Ali tentang Nabi Muhammad SAW, siapapun yang melihat Nabi Muhammad pertama kali, haba, maka dia akan merasa segar, maka dia akan merasakan ada karisma, ada wibawa dalam diri Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi Muhammad itu orangnya sangat berwibawa, sangat berkarisma. Itu banyak sahabat-sahabat yang ketika pertama kali datang menghadap Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat itu memang banyak yang sampai bahkan gemeteran. Pernah ada seorang perempuan datang ke Nabi Muhammad SAW di hadapan Rasul. Perempuan ini gemeter. Kata Nabi Muhammad apa? "Ihdai ayyuhal miskinah, fa innama ana ibnu Aminah." Atau kama qala Rasulullah SAW, "Ibnu Ra'atin takana ta'kul qadim." Wahai perempuan, wahai sahabat perempuan, tenang saja, karena saya itu adalah hanya seorang anak Aminah, yang mana Aminah ibu saya dulu juga sama makan qadid. Qadid itu dendeng. Apa itu dendeng? Daging yang dikeringin ya. Kalau di Mekah dulu, dendeng itu daging yang ditumbuk terus dikeringin, itu adalah makanan orang-orang ekonomi ke bawah. Jadi maksud Nabi Muhammad, ente gak usah gemeteran, gak usah takut di hadapan saya juga sama orang biasa. Saya itu anaknya Aminah yang dulu juga suka makan dendeng, orang biasa, orang miskin. Jadi memang saking wibawanya Nabi Muhammad, perempuan itu sampai gemetar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan para sahabat itu menceritakan, kalau sahabat-sahabat yang sudah balik, sahabat-sahabat yang sudah dewasa, itu kalau berhadapan dengan Rasulullah, lagi taklim dengan Rasulullah, lagi belajar dengan Rasulullah, itu mereka gak ada yang istilahnya berani menatap Rasulullah dalam waktu yang lama, gak bisa. Makanya kalau kita lihat sahabat-sahabat yang menyebutkan sifat fisik Nabi Muhammad atau bagaimana bentuk tubuh Rasulullah SAW, khususnya wajah Rasul, itu sangat sedikit dari sahabat-sahabat senior. Yang paling banyaknya itu menyebutkan tentang bagaimana wajah Rasul, mata Rasul, hidung Rasul. Itu rata-rata sahabat-sahabat yang dunia, sahabat-sahabat yang muda. Karena memang sahabat itu yang senior-senior itu susah untuk selalu menatap Rasul itu gak bisa. Saking besarnya wibawa yang ada di wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Siti Aisyah pernah nanya sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sebenarnya lebih tampan siapa antara engkau dengan Nabi Yusuf alaihissalam?" Kalau kita kenal kan Nabi yang paling tampan itu kan kalau kita sering diceritain Nabi Yusuf. Bahkan di dalam Al-Quran disebutin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf, saking tampannya Nabi Yusuf. Itu kan ceritanya Nabi Yusuf digodain oleh Siti Zulaikha, kemudian difitnah, ingin melakukan perbuatan yang keji dan segala macam. Kemudian Nabi Yusuf dipenjara,
difitnah oleh Siti Zulaikha untuk menjaga nama baik Siti Zulaikha, dan singkat cerita bertahun-tahun akhirnya keluar. Siti Zulaikha jadi pembicaraan di kalangan perempuan-perempuan pembesar Mesir. Perempuan-perempuan atau istri-istri pembesar Mesir ini pada ngegosipin Siti Zulaikha. Lihat tuh Zulaikha, masa lihat dia adalah istri seorang pejabat besar di Mesir, suka sama pembantunya, suka sama budaknya. Mana harga dirinya? Nah, Siti Zulaikha ini pengen nunjukin sama perempuan-perempuan itu, sama istri dari para pembesar Mesir itu, kok bisa beliau sampai terpana dan tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Diundang lain istri-istri para pejabat Mesir, diundang ke rumah Siti Zulaikha, disiapin tempat undangan itu, disiapin meja makan, disiapin buah-buahan, disiapin pisau masing-masing satu buat ngupasin buah-buahan. Itu disebutin dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah untuk menunjukkan seberapa tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah mereka pegang pisau masing-masing, ingin mengupas buah-buahan masing-masing di hadapannya, Siti Zulaikha panggil Nabi Yusuf, Yusuf sini, rapiin segala macam. Tujuannya juga biar para wanita itu ngelihat kok bisa beliau itu sampai suka sama Nabi Yusuf. Masuklah Nabi Yusuf alaihissalam dengan wajah beliau yang sangat tampan. Di dalam Al-Quran disebutin, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kata perempuan-perempuan itu, akbarnahu wa qulna hasya lillah ma hadza basyara, subhanallah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Wa qatta'na aydiyahum, dan mereka itu memotong-motong tangan mereka. Itu kalau bahasa Arab kotorannya memotong, sekali motong. Tapi kalau kotorannya wa qatta'na aydiyahum, dan mereka memotong-motong tangannya. Saking mereka terpana melihat ketampanan Nabi Yusuf, tangan mereka dipotong-potong berdarah-darah, itu nggak terasa. Pernah nggak kita lihat orang setampan itu darah sudah di mana-mana nggak terasa? Atau kita mungkin melihat istri kita secantik apapun itu, kita potong tangan berdarah-darah nggak terasa? Nggak pernah. Ketusuk jarum itu pasti kerasa, gigit semut juga masih kerasa. Ini perempuan-perempuan melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai berdarah-darah itu nggak terasa, saking tampannya Nabi Yusuf. Setelah itu baru perempuan-perempuan tadi itu sadar bahwa Siti Zulaikha tertarik kepada Nabi Yusuf itu wajar dan normal, saking tampannya Nabi Yusuf. Makanya kita nanya, ya Rasulullah, tampanan siapa antara Nabi Yusuf dengan engkau? Bukan Siti Aisyah yang nanya kepada Rasulullah, tapi maksudnya ada perempuan-perempuan yang lain, teman-teman Siti Aisyah nanya sama Siti Aisyah, "Ya Aisyah, tampanan siapa sih antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW?" Maka Siti Aisyah bilang, paling tampannya manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya ada ungkapan para ulama, kalau ketampanan itu dibagi ibarat apa? Ibarat lingkaran, maka ketampanan Nabi Muhammad itu separuhnya. Separuh lagi, seperempatnya itu untuk Nabi Yusuf, seperempat lagi itu untuk seluruh manusia, termasuk liminho. Kalau perempuan yang suka apa drama Korea itu mengidolakan liminho, terus siapa, Song Joong Kok, siapa itu kemarin Mas Bilal ini itu. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Yusuf, masih jauh. Lagi tambah bapak-bapak, tampan-tampan kan. Iya, apalagi Nabi Muhammad yang begitu tampan. Maka Siti Aisyah bilang, ya sebenarnya yang paling tampan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini nanya sahabat-sahabat Siti Aisyah, terus kalau gitu kenapa nggak ada kisah orang para sahabat tuh motong-motong tangannya karena ketampanan Rasul? Karena apa? Memang karena ketampanan Rasul itu bercampur dengan haibah, dengan wibawa, dengan karisma. Kalau Nabi Yusuf ditatap dengan waktu yang lama nggak masalah, tapi kalau para sahabat nggak bisa ada yang menatap Rasulullah dalam waktu yang lama karena haibahnya, karismanya, wibawanya itu lebih besar daripada ketampanan beliau. Karena yang betul kata Rasulullah SAW, "Ma arsalallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut, wa ana ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan." Tidak ada pernah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali wajahnya tampan dan suaranya bagus. Dan akulah nabi yang paling tampan wajahnya dan nabi yang paling bagus suaranya. Kalau nabi yang paling bagus suaranya, kalau kita kenal adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu suaranya bagus, merdu. Tapi itu juga sama, lebih merdu suara Rasulullah SAW.
Jadi begitu, kata Ali bin Abi Thalib, siapapun yang melihat Rasulullah pertama kali pasti akan melihat karisma dan wibawa. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Dan siapapun yang bergaul dengan Nabi Muhammad pasti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak kenal siapa Nabi Muhammad, nggak tahu siapa orang tuanya, siapa ibunya, siapa bapaknya, kakeknya kita nggak kenal siapa, lahir di mana, bagaimana Rasulullah ketika kecil, bagaimana Rasul ketika remaja, bagaimana kisah beliau diangkat jadi nabi. Kalau kita nggak kenal tentang Nabi Muhammad, ya kecintaan kita nggak akan sebesar orang yang kenal. Makanya kita perlu mengenal tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya insya Allah mulai malam ini kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terbukti Pak. Mungkin tahun berapa? Zaman saya SMP masa itu. Pas awal rame-ramenya karikatur Nabi Muhammad yang di Denmark gitu ya. Di Denmark itu kan pernah ada seniman, ada majalah yang bikin karikatur tentang Nabi Muhammad untuk menghina Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad. Digambarkan di karikatur itu Nabi Muhammad pakai surban, ada sumbu bomnya, terus di belakangnya itu dikelilingi perempuan-perempuan dengan pakaian yang tidak baik dan segala macam. Itu untuk menggambarkan yang tidak baik tentang Nabi Muhammad. Ya akhirnya dengan adanya karikatur ini, umat Islam di seluruh dunia ketika itu demo, bahkan memboikot produk-produk Denmark ketika itu. Gara-gara fitnah yang seperti ini, gara-gara penghinaan dan pelecehan kepada Nabi Muhammad seperti ini, akhirnya mulai banyak tuh orang Barat, orang Eropa yang pengen tahu siapa sih sebenarnya Muhammad yang dihina dalam karikatur itu. Akhirnya mereka mulai mencari tahu tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata dari penghinaan ini mereka muncul rasa ingin tahu tentang Nabi Muhammad, dan dari situ setelah mereka mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, ternyata setelah kejadian ini banyak orang-orang Eropa yang masuk Islam gara-gara karikatur tadi. Mereka pengen tahu, baca tentang Nabi Muhammad, dengar ceramah tentang Nabi Muhammad, melihat video tentang Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi Muhammad, barulah mereka kenal, barulah mereka cinta sama Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah ada hikmahnya juga ternyata kejadian itu. Orang-orang yang mulai mengenal Rasulullah jadi cinta kepada Nabi Muhammad dan juga mulai masuk Islam. Makanya ya perlu kita mempelajari tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Dan kalau bisa memang ya kita berusaha sedikit-sedikit seperti para ulama. Bagaimana para ulama? Para ulama itu benar-benar kesehariannya itu ya mengikuti Rasulullah SAW. Kesehariannya juga itu selalu ingat kepada Rasulullah SAW. Saking cintanya kan, kalau ukuran cinta itu salah satu apa? Sering diingat. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, itu kata Rasul. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia itu akan sering ingat. Ya mungkin kita semuanya pernah mengalami di masa-masa dulu ya, masa-masa remaja. Ya kalau orang yang kita cintai biasanya sering kita ingat. Lagi makan ingat, bangun tidur ingat, mau tidur ingat. Tanya anak-anak kita yang remaja, ya pasti semua orang mau melewati masa itu barangkali ya, meskipun nggak semuanya yang mayoritas lah. Ya orang yang cinta itu akan selalu ingat. Ya, kalau kita coba kita ukur seberapa cinta kita bersama Nabi Muhammad ya, dalam sehari semalam berapa kali kita ingat Rasul? Dalam 24 jam berapa menit kita ingat Rasulullah? Atau jangan-jangan kita nggak pernah ingat sama sekali? Mau makan kita nggak ingat bagaimana cara makan Rasul, mau minum kita nggak ingat bagaimana cara minum Rasul, mau tidur kita nggak ingat bagaimana cara tidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu salah satu ukuran, meskipun bukan satu-satunya ukuran. Salah satu ukurannya di situ. Semakin kita banyak mengingat tentang Rasul, maka berarti ya kemungkinan semakin cinta juga kita kepada Rasulullah. Bahkan ada ulama yang subhanallah, kalau kita tahu kitab Al-Hikam, Al-Hikam Al-Taiyah itu karya Ibnu Athaillah As-Sakandari orang Mesir. Beliau punya guru namanya Abu Abbas Al-Mursi. Nah, Abu Abbas Al-Mursi ini beliau bilang begini, "Lau ghaba anni Rasulullah tarfata ainin ma adatu nafsi minal muslimin." Andai saja Nabi Muhammad hilang dari pikiranku sekejap mata saja, maka aku tidak menganggap diriku termasuk orang muslim. Subhanallah. Artinya saking beliau itu terus terpikir dan ingat tentang Nabi Muhammad SAW, beliau itu tak pernah sebentar pun lupa akan Nabi Muhammad SAW. Ya, saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memang tentang Nabi Muhammad ini banyak pembahasannya. Kalau kita akan membahas adalah sirah. Yang kita bahas adalah sirah, yaitu apa? Perjalanan hidup Rasul.
dari sejak lahir sampai beliau wafat, kejadiannya apa saja. Ada pelajaran lain, ada pembahasan lain tentang syama'il. Kalau syama'il itu lebih kepada apa? Lebih kepada sifat-sifat Rasul, bentuk tubuh Rasul, bentuk wajah Rasul, pakaian-pakaian Rasul, kendaraan-kendaraan Rasul, itu dibahas dalam kitab syama'il. Kalau dalam sirah itu perjalanan hidup Rasulullah SAW dari sejak lahir sampai nanti wafat. Nah, insya Allah kita mulai membaca kitab Khulasatul Nurul Yakin. Khulasatul Nurul Yakin ini ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Syekh Umar Abdul Jabbar ini ulama Mesir kalau nggak salah, dan beliau memang menulis kitab sirah ini sangat singkat. Makanya perjalanan Rasulullah dari sejak lahir sampai beliau hijrah itu cuma beliau tulis beberapa halaman doang. Kalau kita lihat sirah yang tebal-tebal seperti sirah Ibnu Hisham itu berjilid-jilid dan detail dengan hadis-hadisnya. Kalau ini sangat singkat. Contoh yang pertama nih, bagaimana kehidupan Rasul sendiri, pengenalan tentang Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad SAW? Sayyiduna Muhammad, Tuan kami atau Tuan kita, pemimpin kita yaitu Rasulullah SAW. Nah, ini berkaitan dengan Sayyiduna, mungkin pernah kita bahas ya. Hukum kita mengucapkan Sayyidina Muhammad. Ini kan memang beda pendapat. Ada ulama yang bilang nggak boleh kita bilang Sayyidina Muhammad, khususnya dalam sholat ya. Kalau sholat kita tahiyat awal atau tahiyat akhir Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh nggak pakai Sayyidina begitu? Atau jangan-jangan kita harus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Ya, secara umum silahkan kita pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga boleh. Kalau dalam riwayat hadisnya Nabi Muhammad mengajarkan bacaan tahiyat awal atau tahiyat akhir itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Jadi nggak ada kata sayyidina, nggak ada kata sayyidina dalam lafaz tasyahud awal atau tasyahud akhir. Tapi ulama ada yang membolehkan kita menambahkan sayyidina sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kalau kita memanggil orang tua kita tidak pantas dengan langsung namanya, nggak pantas kalau kita panggil orang tua langsung namanya Fulan, nggak sopan. Sama, lebih tidak pantas lagi kalau kita menyebut nama Rasulullah tanpa ada gelar Rasulullah atau Nabiullah atau Sayyidina dan seterusnya. Nah, Sayyidina Muhammad itu siapa? Huwa Rasulullah ilan nasi kafah. Beliau adalah utusan Allah kepada manusia seluruhnya. Nah, ini yang menjadi pembeda antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain di sini. Kalau nabi yang lain diutus untuk umatnya masing-masing, kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Bahkan tidak cuma untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa jin, untuk malaikat pun Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang untuk seluruh alam manusia, alam jin, alam malaikat. Utusannya atau rasulnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj, beliau dipertemukan dengan seluruh nabi. Dan Nabi Muhammad melihat ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang, ada yang 3, ada yang di bawah 10, ada yang berapa ratus. Dan pernah beliau melihat ada seorang nabi yang pengikutnya sangat banyak. Beliau tanya, siapa ini? Siapakah nabi itu? Itu adalah Musa. Dan umat Nabi Musa itu kalau jumlah umatnya itu ada apa-apanya dibandingkan jumlah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi singkat cerita, semua umat atau semua nabi itu diutus khusus untuk umatnya masing-masing. Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Harun juga Bani Israel. Kecuali Nabi Muhammad SAW, maka beliau adalah Rasul dan Nabi untuk zaman beliau sampai hari kiamat. Jadi memang salah satu keistimewaan beliau bahwa beliau adalah utusan untuk seluruh manusia, baik dari zaman beliau sampai hari kiamat nanti. Wa akhirul anbiya, ini juga sama. Dan beliau adalah nabi paling akhir. Gak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada yang mengaku jadi nabi setelah beliau, maka otomatis dia sudah keluar dari agama Islam. Dia sudah murtad. Siapapun yang mengaku nabi otomatis dia sudah murtad. Dan yang mengaku nabi itu sudah ada dari zaman Rasulullah, sudah ada. Ketika Rasulullah masih hidup, itu ada orang Yaman ngaku jadi nabi yang bernama Musailamah al-Kadzdzab, sangat terkenal. Ada juga
Al-Aswad, Al-Ansi, ada Tulaihah. Itu ada beberapa nabi palsu di zaman Rasul. Di zaman kita pun ada orang-orang yang ngaku nabi. Di negara kita pun juga ada. Ada yang ngaku nabi, subhanallah. Nggak tahu bagaimana pola pikirnya sampai bisa ngaku sebagai seorang nabi. Ada yang juga kan dulu ada yang ngaku istrinya malaikat Jibril. Saya adalah istri malaikat, istri Ruhul Kudus. Ada kitab sucinya, di situ pelindung Jibril alaihissalam. Ya begitulah macam-macam manusia. Tapi Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Dan karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak mungkin ada nabi lagi setelah beliau, maka ajaran Nabi Muhammad sampai hari kiamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bani Israel nabinya meninggal, Allah kirim lagi nabi agar agamanya masih tetap lurus. Meninggal kirim lagi nabi. Bahkan dalam satu masa kadang ada beberapa nabi sekaligus. Setelah Nabi Muhammad meninggal, bagaimana cara Allah menjaga agama dari syariat Nabi Muhammad? Maka syariat dan agama Nabi Muhammad ini dijaga oleh para ulama. Makanya kata Rasul, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi yang menjaga syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Rasulullah, ulama ummati anbiya Bani Israil. Ulama dari kalangan umatku itu kalau dibandingkan dengan Bani Israil sama dengan para nabi. Sebagaimana para nabi di zaman Bani Israil juga menjaga agamanya, agama Islam dijaga oleh para ulama. Ulama ummati anbiya Bani Israil. Makanya itulah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imamur rasul, dan Nabi Muhammad adalah pemimpin para rasul. Dan ini juga bisa kita lihat dalam kejadian Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad tiba di Masjidil Aqsa, beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan arwah para nabi. Yang kalau kita belajar dulu para nabi itu kan jumlahnya 124.000 nabi, dan di antara 124.000 nabi ini ada 313 rasul. Dari 313 rasul ini dan 25 rasul yang harus kita ketahui dan namanya disebutin dalam Al-Qur'an. Dari 25 rasul ini ada 5 rasul ulul azmi. Dari 5 rasul ulul azmi ini yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW adalah nabi paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan arwah para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa, semua nabi itu memerintahkan dan memohon kepada Rasul untuk maju sebagai imam sholat. Jadi di Masjidil Aqsa mereka sholat jamaah. Nabi Muhammad dengan para nabi sholat jamaah dan imamnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau diutusnya paling belakang, tapi masalah derajat dan tingkatan di hadapan Allah, beliau adalah nabi yang paling mulia. Meskipun Nabi Adam diciptakan pertama kali, tapi lebih mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, banyak nabi-nabi yang terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim, tetap Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Meskipun demikian, ya kita bukan berarti tidak percaya kepada nabi yang kita percaya kepada para nabi yang lain. Semuanya adalah utusan Allah, tapi masalah derajat dan kemuliaan itu beda lagi. Tilkal rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaa bid-dinil islami alladzi la yaqulullahu yaumil qiyamah dinan ghairu. Jadi Nabi Muhammad ini membawa agama Islam yang mana Allah di hari kiamat nanti enggak akan menerima agama apapun selain agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar itu adalah agama Islam. Siapapun nanti dari kiamat yang agamanya bukan Islam atau meninggalnya bukan dengan agama Islam, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin masuk surga. Makanya kadang kita lupa, atau kalau misalnya kita ditanya agama Nabi Musa apa? Yahudi, kadang begitu. Agama Nabi Isa apa? Nasrani. Enggak. Semua nabi agamanya adalah agama Islam. Semua rasul agamanya adalah agama Islam. Kemudian apa itu Yahudi? Apa itu Nasrani? Yahudi itu adalah agamanya Nabi Musa alaihissalam yang diubah, yang diselewengkan oleh para pengikutnya. Agama Nasrani juga demikian. Agama Nasrani itu adalah agamanya Nabi Isa alaihissalam, syariatnya Nabi Isa alaihissalam yang diselewengkan dan diubah oleh para pengikutnya. Nah, kalau nabi-nabi semuanya itu ya beragama Islam.
maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana hanifan musliman. Tidaklah Nabi Ibrahim, kata Allah, tidaklah Nabi Ibrahim itu adalah seorang Yahudi, tidak juga seorang Nasrani, akan tetapi Nabi Ibrahim walakin kana hanifan musliman, tapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, musliman, beragama Muslim, beragama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua Nabi adalah orang yang beragama Islam, dan agama-agama lain itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa min nasli sadati Quraisy, dan Nabi Muhammad itu dari keturunan pembesar Quraisy.